bil Quran. Sungguh indah yang dilantunkan oleh qori'ah kita, Surya Handayati. Semoga kita yang mendengarkan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ahmad Habibi. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Setelah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemirsa syiar Ramadan yang dirahmati Allah, sebagai kaum muslimin kita sudah diperintahkan untuk takwa kepada Allah, dan jalan menuju takwa itu banyak sekali. Salah satu di antaranya ialah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf artinya memerintahkan atau mengajak orang agar berbuat baik, berbuat kebajikan, berbuat sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Sedangkan nahi mungkar artinya melarang atau mencegah orang berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan, atau bahkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa amar ma'ruf nahi mungkar merupakan syiarnya agama Islam dan termasuk perkara yang sangat penting bagi kaum muslimin. Semakin banyak orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka agama Islam akan semakin berkembang syiarnya. Sungguh benar-benar agama Islam akan menjadi semakin suram kalau kaum muslimin telah mengabaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab itulah mengapa amar ma'ruf nahi mungkar menjadi fardu kifayah bagi setiap kaum muslimin, baik yang sudah mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan. Pemirsa syiar Ramadan yang dimuliakan Allah, kewajiban kita dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu sekelompok umat menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah terhadap yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang termasuk orang-orang yang beruntung. Maka jelaslah bagi kita bahwa amar ma'ruf nahi mungkar termasuk kewajiban yang harus kita laksanakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu man ara minkum munkaran, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyiru biyadihi, maka robah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisanihi, apabila ia tak mampu, maka hendaklah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, apabila ia masih tidak mampu, maka hendaklah dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman, yang demikian itu merupakan selemah-lemahnya iman. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena pergi ke Mekah setahun 2 kali. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suaranya yang merdu membacakan Al-Quran.
Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suaranya yang lantang mengucapkan khutbah. Ia dikatakan terbaik. Kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalau kau sanggup mengajak orang berbuat baik. Wa yanhauna 'anil munkar. Kalau sanggup mengajak orang tidak melakukan perbuatan mungkar. Yang sanggup dengan tangannya, yang sanggup dengan kekuasaannya, yang sanggup dengan jabatannya. Man ara minkum mungkaran. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyiru biyadihi, maka robah dengan tangannya. Ketika tanda tanganmu masih berlaku, ketika jabatan ada dalam genggaman tanganmu, maka pakailah dia untuk menolong agama Allah. Orang yang paling rugi adalah ketika menerima jabatan, ketika menerima kekuasaan, tidak digunakan menolong agama Allah. Pemirsa syiar Ramadan yang dirahmati Allah, sekarang kita hidup di zaman modern, di zaman yang serba gemerlapan, di mana lebih banyak orang mementingkan perkara duniawinya daripada akhiratnya. Sudah tentu dalam keadaan ini lebih banyak orang terjerumus ke dalam perbuatan dosa, sedangkan mereka tidak tahu atau bahkan berpura-pura tidak mengerti apa yang dilakukannya adalah perbuatan dosa. Keadaan seperti inilah yang mendorong kita untuk terus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, agar kemungkaran itu tidak menyebar luas ke tempat lainnya. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya sendiri dengan rasa ketakutan. Kemudian seraya memperingati kepada umatnya, akan datang suatu masa di mana iman akan diuji, yaitu akhlak akan melawan arus kerusakan moral yang dibawa oleh orang-orang anti agama. Para sahabatnya mendengarkan keterangan beliau, lalu bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mungkinkah kami akan binasa padahal masih ada orang-orang saleh di antara kita?" Beliau menjawab, "Ya, apabila kejahatan telah kelewatan banyak." Cerita yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bersumber dari Zainab binti Jahsy, merupakan sebuah isyarat kepada kita. Kalau kita tidak lagi melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sudahlah pasti kemungkaran akan merajalela yang mengakibatkan kita akan binasa, akan tenggelam ke dalam kejahatan itu sendiri. Maka azab Allah akan datang, akan menghampiri kita, yang dimana tidak hanya orang-orang yang zalim, orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik pun akan terkena pembagiannya. Pemirsa syiar Ramadan yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwa wajib bagi setiap orang Islam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama, terhadap dirinya sendiri dengan membiasakan perkara yang wajib dan meninggalkan perkara yang haram. Setelah itu, kepada keluarganya pun diperintahkan untuk melakukan itu. Kemudian kepada para tetangga memerintahkan atau diajak mereka untuk melakukan perkara yang wajib dan meninggalkan perkara yang diharamkan. Kemudian kepada penduduk kampung, kepada penduduk daerah lainnya, sehingga amar ma'ruf nahi mungkar dapat dirasakan oleh setiap masyarakat. Maka bersuaralah saudaraku, anak-anak muda, lawan kemungkaran ini, lawan terus, berperanglah dengan HP-mu. HP-mu adalah senjata, jangan digunakan untuk menyebarkan kebencian, menyebarkan hoax, tapi gunakanlah dalam bentuk watawasau bil haqq, watawasau bis sabr. Pemirsa syiar Ramadan yang dirahmati Allah, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah melancarkan kita dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga agama Islam menyebar syiarnya ke seluruh penjuru dunia dan semua keburukan dapat sirna. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan.
karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari setan, dan saya sebagai korbannya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.